Selamat pagi Anda semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baguslah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akan mengecek kelengkapan Anda semua, apakah sudah rapi, lengkap, dan juga memperhatikan meja dan kursi sudah rapi. Jadi Ibu rasa Anda semua udah lengkap ya, bersih, rapi, sudah sampah di bawah meja lagi tidak ada. Nah, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Bu. Oh, baik semua ya, baguslah. Nah, jadi Ibu akan mereview materi kita minggu lalu. Jadi sebelum Ibu review, siapa yang sudah membaca tadi malam? Saya, Bu. Oh iya. Jadi apa materi kita minggu lalu? Oke, kepada Yenti, silakan sebutkan apa materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu itu tentang elastisitas dan hukum-hukum. Di mana pengertian elastisitas ini adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luas yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Contohnya seperti ketapel dan pegas. Iya, betul sekali. Berikan aplaus kepada Yenti. Baik, terima kasih kepada Yenti sudah mengingat materi yang Ibu ajarkan minggu lalu. Sekarang, siapa yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Saya, Bu. Iya, apa? Yaitu tentang fluida statis. Iya, betul sekali, fluida statis. Baik anak-anak semua, apa itu yang dimaksud dengan fluida statis? Fluida statis itu adalah zat yang dapat mengalir yang ada dalam keadaan diam. Jadi, fluida statis ini mencangkup zat cair dan zat gas. Zat cair ini adalah fluida yang non-compressible, artinya tidak dapat ditekan. Atau arti lain adalah walaupun dia sudah mendapatkan tekanan atau diberi tekanan, namun volumenya tidak berubah. Sedangkan zat gas ini adalah volumenya berubah ketika mendapatkan tekanan. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada hukum Archimedes. Siapa yang ingat dengan hukum Archimedes? Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes mengatakan bahwa apabila sebuah benda sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Nah, gitu. Ini hukum Archimedes ini, kenapa dia dinamakan hukum Archimedes? Karena penemu hukum ini adalah Archimedes sendiri. Dia menemukan pada saat dia mau berenang ke kolam. Jadi dia berpikir ada air yang berpindah dari kolam itu berpindah ke tempat lain. Jadi dia berpikir bahwa air yang sudah keluar dari kolam itu adalah sebanding dengan benda atau sebanding dengan berat tubuhnya yang telah masuk atau yang telah berenang di dalam kolam tersebut. Nah, itulah awal mulanya dia membuat hukum ini, menemukan hukum ini. Nah, di dalam hukum Archimedes ini ada 3 kemungkinan yang terjadi. Pertama, benda tenggelam dalam fluida. Kedua,
benda melayang dalam fluida, dan ketiga adalah benda terapung dalam fluida. Nah, benda-benda tersebut kapan terjadi? Nah, benda tenggelam dalam fluida terjadi jika gaya tekan ke atasnya tidak mampu menahan beratnya. Nah, sedangkan benda melayang dalam fluida terjadi jika gaya tekan ke atasnya sama dengan beratnya. Dan benda terapung dalam fluida terjadi jika gaya tekan ke atasnya lebih besar dari berat benda. Secara sistematis, hukum Archimedes dirumuskan, yaitu Fa sama dengan Rho kali G kali V, di mana Rho itu adalah merupakan massa jenis, dan G adalah gravitasi, dan V adalah volume. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari Archimedes, yaitu mengapung. Ini mengapung ketika benda berada di atas permukaan air, di mana ketika diberi tekanan maka benda ini mengalami gaya berat. Nah, sedangkan melayang adalah PB sama dengan PF. Nah, dia berada di tengah-tengah. Benda ini berada di tengah-tengah. Itulah yang disebut dengan melayang. Terus selanjutnya adalah gambar tenggelam. PB, di mana PB lebih besar dari PF. Nah, ini sudah tenggelam. Ini adalah contoh benda yang tenggelam. Jadi Ibu, di sini ada contoh soal hukum Archimedes. Ya, Ananda bisa perhatikan di laptop Ibu di sini. Nah, di sini ada contoh berapa volume batu yang dimasukkan ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan batu adalah 2 Newton. Nah, massa jenis air laut di sini adalah 1025 kg per meter kubik. Nah, kita masukkan rumus Archimedes, yaitu Fa sama dengan Rho kali G kali V. Nah, kita turunkan rumus Fa, di mana W sama dengan Fa, gaya berat ya. Nah, Fa ini nilainya sudah diketahui, yaitu 2. Dan Rho adalah 1025. Dan gaya gravitasi adalah 9,5. Sedangkan volumenya itu yang ditanya. Nah, kita kalikan lagi, yaitu 2 sama dengan, ketika dikalikan 1025 kali 9,8, hasilnya adalah 1045. Nah, karena yang ditanya adalah volume, maka kita kalikan 1,1991 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. V sama dengan 1,991 kali 10 pangkat min 1 dm kubik. Sehingga hasilnya adalah 199,1 cm kubik. Nah, baik Ananda semua, setelah Ananda mengetahui, setelah Ibu memaparkan contoh dari hukum Archimedes tadi, nah, bagaimana aplikasi hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu contoh aplikasi hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari yaitu hidrometer, kapal selam, kapal laut, balon udara, jembatan poton. Nah, sekarang kita akan masuk pada hukum utama hidrostatika. Setiap bagian di dalam fluida statis akan mendapat tekanan zat cair yang disebabkan adanya gaya hidrostatis atau tekanan hidrostatis pH. Nah, contohnya nyatanya dalam kehidupan kita adalah ketika sebuah bola yang dimasukkan ke dalam air, ketika kita lepaskan akan mendapat gaya ke atas. Besarnya tekanan hidrostatis tidak bergantung pada bentuk bejana dan jumlah zat cair dalam tetapi tergantung pada massa jenis zat cair. Nah, percepatan gravitasi bumi dan kedalamannya, secara sistematis tekanan hidrostatis ini diturunkan dari konsep tekanan, yaitu W sama dengan M kali G sama dengan Rho kali V kali G sama dengan PA kali H kali G, di mana P
pH itu adalah tekanan hidrostatis, H adalah kedalaman atau tinggi diukur dari permukaan fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu. Jadi secara sistematis dapat dituliskan yaitu tegangan permukaan sama dengan F per D, di mana F adalah tegangan permukaan dan D adalah panjang permukaan. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah kapilaritas. Kapilaritas ini adalah gejala zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa rambut. Nah, kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler dapat dirumuskan yaitu H 2 lambda cos theta rho kali G kali R. Nah, di mana H itu adalah kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa, dan tegangan permukaan, sedangkan theta adalah sudut kontak, dan rho adalah massa jenis benda, sedangkan G adalah gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Nah, selanjutnya adalah meniskus. Apa itu yang dimaksud dengan meniskus? Meniskus itu adalah bentuk cembung atau cekung permukaan zat cair akibat tegangan permukaan. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari adhesi dan kohesi. Apa yang dimaksud dengan adhesi dan kohesi? Adhesi adalah gaya tarik menarik antara partikel tak sejenis. Berarti sedangkan kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel yang sejenis. Nah, dapat Anda bedakan antara adhesi dan kohesi. Kohesi itu adalah partikel tak sejenis, gaya tarik menarik yang terjadi pada partikel tak sejenis, sedangkan kohesi itu adalah gaya tarik menarik yang terjadi pada partikel yang sejenis. Contoh dari penjelasan Ibu tadi yaitu tegangan permukaan dapat Anda lihat pada halaman 28. Di situ coba Anda simak dan perhatikan, pahami. Jika ada yang kurang dimengerti nanti langsung tanyakan ke Ibu. Dan selanjutnya yaitu pada halaman 29 yaitu mengenai soal kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler. Nah, contoh kapilaritas ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menyebabnya air yang menetes di ujung kain. Kedua, minyak tanah naik melalui sumbu kompor. 3. Air meresap ke atas tembok. 4. Naiknya air melalui akar pada tumbuhan. 5. Menyebarnya tinta di permukaan kertas. Nah, itu aja dulu materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda untuk dikerjakan di rumah. Jadi minggu depan Ananda kumpul bagikan gitu kan. Jadi Ananda semua, Ibu sudah memberikan lembar soal dan Ananda kerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Di situ ada 5 soal, kerjakan dengan sebaik mungkin. Jadi baiklah, itu aja materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan dari Ananda tentang tugas yang Ibu berikan? Tidak ada, Bu. Baiklah, sudah jelas ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, mari silakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, itu aja sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Bu.